Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Baik Ibu. Udah sarapan? Udah Bu. Siapa ketua kelasnya? Raffi, silakan bikin doanya. Nah, sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Udah Bu. Nah, siap ya, karena menjadi orang sukses itu kita harus belajar. Oke, pembelajaran kita hari ini terkait dengan kurban, yang mana sebelumnya Anda sudah mempelajari yang materi selanjutnya itu akikah. Nah, jadi sebelum Ibu melanjutkan materi tentang kurban, terlebih dahulu Ibu ingin mengetahui sejauh mana pemahaman Ananda terkait dengan materi kita hari ini. Nah, jadi Ibu akan memberikan sebuah yang mana Ananda harus jawabnya. Nah, Ibu kasih waktu selama 1 menit untuk mengisi asesmen yang telah Ibu berikan kepada Ananda. Sudah, Ananda? Nah, dari asesmen yang telah Ibu berikan, tampaknya sebagian dari Ananda sudah memahami ya, namun belum rinci pemahaman terkait dengan materi kurban. Jadi, Dewi, coba Anda perhatikan video yang Ibu sajikan di depan ini. Itu videonya. Besok lebaran. Besok lebaran. Nah, jadi dari gambar dan juga video yang telah Ibu sajikan, nah Ibu ingin bertanya kepada Ananda, ada Ananda pernah menyaksikan penyembelihan kurban? Pernah Bu. Nah, hewan apa saja yang Ananda temukan? Sapi, kambing, jawi. Nanti semuanya ada persamaan tersebut ya. Itu diadakan di mana Ananda? Di masjid kah? Di lapangan. Nanti dagingnya itu diapain? Dibagi-bagi. Oke. Nah, jadi pada hari ini kita mempelajari mengenai kurban.
Kurban secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu qurba, artinya dekat. Secara istilah, kurban adalah penyembelihan binatang ternak yang dilakukan berdasarkan ibadah yang dilakukan sesuai ketentuan mestinya. Selanjutnya yaitu hukum dasar kurban. Nah, jadi apa tadi pengertian kurban Anda? Nah, lanjut ke hukum dasar kurban. Jadi, kurban itu memiliki hukum dasarnya yang mana hukumnya itu sunnah muakkad. Ada nanda hafal Quran surah Al-Kausar ayat 1 sampai 2? Nah, ya. Coba Lala bacakan. Tadi aku sudah akan dulu. Nah, jadi dalam Quran surah Al-Kausar, inna a'tainakal kausar, sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar, maka sholat Idul Adha kamu dan sembelihlah kurbanmu. Jadi dengan dalil Quran surah Al-Kausar ayat 1 sampai 2 menegaskan bahwa hukumnya kurban itu adalah sunnah muakkad, karena sunnah yang dipertegaskan untuk dilaksanakan bagi orang-orang yang mampu. Paham? Jadi apa hukum kurban itu Nanda? Sunnah muakkad. Betul. Lanjut ke ketentuan pelaksanaan. Ketentuannya yang pertama dari segi waktu. Nah, waktu pelaksanaan kurban itu mulai dari setelah selesai sholat Id tanggal 10 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah pada terbenamnya matahari. Jadi dari tanggal 10 Zulhijjah sampai ke tanggal 13 Zulhijjah. Nah, adapun tempat pelaksanaannya itu di sekitar pelaksanaan sholat Idul Adha itu sendiri, misalnya di belakang masjid, musola, di lapangan atau di tempat tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, adapun hewan yang digunakan berdasarkan Quran surah Al-Hijj ayat 34, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya bahimatil amla. Apa? Bahimatil Amla. an'am. An'am. Yo. Jadi di dalam Quran surah Al-Hijj ayat 34 dijelaskan oleh Allah yaitu bahimatil an'am, yang artinya kurban itu menggunakan dengan hewan ternak. Adapun ada anak-anak itu tahu apa itu hewan ternak? Apa saja hewan ternak? Sapi, kambing, kerbau, unta, ayam dan lain sebagainya. Jadi dalam kurban itu tidak semua hewan yang dapat kita sembelihkan, melainkan ada hewan yang tertentu yang namanya hewan ternak. Nah, hewan ternak itu ada juga pembagiannya. Yang pertama, domba. Nah, domba ini usianya sekurang-kurang 1 tahun. Kalau kambing 1 tahun. Kalau unta dari 5 tahun, serta sapi kurang lebih 2 tahun. Nah, ada kalangan Anda semua. Jadi waktu pelaksanaan kurban itu kapan? Dari tanggal 3 sampai 13. Jadi di mana pelaksanaan kurban itu nanti? Di tempat dekat dari sholat Idul Adha. Nah, lanjut, hewan ternak itu apa saja, Sapi, kemudian
Contohnya yang biasa digunakan. Ketentuan usia unta anak Jana? Kurang lebih 5 tahun. Oke. Ketentuan usia domba Zahra? Kurang lebih 1 tahun. Oke, Ibu rasa Nanda Ibu sudah memahami materi hari ini. Nah, jadi setelah Anda paham dengan materi hari ini, Ibu akan menyajikan sebuah game yang namanya itu TGP, Tim Group Turnamen. Jadi Ananda akan Ibu bagi menjadi 2 kelompok dan masing-masing terdiri dari 4 dan 4. Nah, setiap kelompok akan berdirikan nanti berbaris di sini, mengisi kolom yang telah Ibu sajikan di bagian papan pertanyaan ini. Jadi Anda bergantian, siapa yang paling tinggi nilainya nanti akan Ibu beri reward. Nah, sebelumnya juga akan membagi Anda menjadi 2 kelompok, yaitu Zahra, Dewi, Jana, dan Uum. Kelompok di kelompok 1, Randa, Rizky, Raffi di kelompok 2. Instruksi permainannya sudah Ibu sediakan di bagian kertas. Nah, jadi Ananda Ibu akan bergantian mengisi kolom pertanyaan dan jawaban yang telah Ibu sajikan. Nah, Ibu minta kepada kelompok 1 dan kelompok 2 harap berbaris di depan dulu. Kelompok 1, kelompok 2, ada soalnya di sini. Jadi Anda jawab pertanyaan yang telah Ibu sajikan soalnya di sini ya. Dijawab di sini. Ya, secara bergantian. Berbaris ya. Langsung pakai pengaring. Hari ini saya akan semuanya. Ini Gantian ya Nanda. ambil dari Oke Bu, aku berikan waktu sekitar 2 menit lagi. Sekitar 2 menit lagi. Soal yang Ibu berikan itu berpoin ya Nanda. Nanti poin yang tinggi dia akan mendapatkan reward, meskipun tidak terjawab semuanya. Cepat. Sudah terisi semuanya Nanda?
Nanda. Ya, siapa yang nggak siap kembali ke tempat dulu. Dulu. Nah, bisa dulu sama-sama ya. Nomor 1. Sebutkan hewan yang dijadikan sebagai hewan kurban. Unta, sapi, kerbau, kambing dan domba. Betul, 10. Selanjutnya akan melakukan penyembelihan kurban setelah salat Idul. Tuh, poin 20. Selanjutnya jelaskan pengertian kurban. Nak dengar cik tadi salah cik itu namanya salah. Berapa dan nomor mudah yang betul. Yeay. Jadi pertanyaannya di mana tempat dan kapan waktu penyembelihan? Itu 2 soal. Mati. Ini macam Jadi kira-kira dari nilai yang telah dikumpulkan siapa yang nilai 1? Satu. Oke. Jadi berdasarkan hasil kelompok 1 dibandingkan kelompok 2, maka yang menjadi winner atau pemenangnya adalah kelompok 1. Nyusul di oke. Jadi Nanda, materi kita hari ini dapat disimpulkan bersama-sama bahwasanya kurban adalah penyembelihan hewan ternak yang dilakukan berdasarkan syariat Islam dengan hukumnya sunnah muakkad dan dalilnya Quran surah Al-Kausar ayat 1-2. Nah, mungkin hanya itu materi kita hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.